adalah sebuah kesempatan besar. Tuhan menciptakan kita untuk tujuan besar. Salah satunya adalah punya kesempatan untuk melakukan hal-hal baik dan yang memuliakan Tuhan. Kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan dan bisa jadi berkat buat orang lain. Artinya, hidup kita bukan sesuatu yang sia-sia atau tidak penting. Sebaliknya, Tuhan mau kita memakai sisa hidup kita maksimal dan berguna bagi orang lain. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Selamat sore Monsinyur, Mas Sarju, Mas Hartadi. Sore. Kita akan berbincang-bincang mengenai rumah isolasi terpadu. Monsinyur, kami ingin bertanya, Monsinyur, kita tahu bahwa rumah di Purisadana itu biasanya kita pakai untuk retret, ya. Tapi sekarang kita pakai untuk sebagai rumah isolasi terpadu. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya rumah isolasi terpadu ini, Monsinyur? Ya, terima kasih. Pasti ini berkaitan dengan COVID ini ya. Khususnya saya kalau nggak salah ingat sekitar akhir Juni atau awal Juli atau pertengahan ya, ketika kasus-kasus COVID melonjak ya di seluruh Indonesia waktu itu. Kita pikir waktu sebelumnya sudah mulai turun, tapi kemudian saya kira mulai akhir Juni dan awal Juli itu, wah kasusnya melonjak cukup tinggi ya di Indonesia secara keseluruhan, tapi juga di Bangka Belitung yang dulu biasanya sehari 50 kasus bisa sampai 200, bisa sampai 300. Nah, mendengar berita-berita itu, lalu saya juga mendengar tentang beberapa kenalan juga orang dari Keuskupan yang juga dinyatakan positif dan harus isolasi, begitu ya. Lalu saya juga baca berita-berita tentang juga sejumlah kesulitan kalau orang isolasi mandiri di rumah dengan keadaan yang terbatas. Lalu bisa ada kesulitan-kesulitan, khususnya kalau misalnya ada satu keluarga ada 5 orang, kemudian ada 2 yang kena, lalu harus isolasi. Nah, membayangkan itu dan mendengar sejumlah kesulitan tentang kemungkinan kesulitan untuk bisa isolasi dengan baik, lalu saya berpikir apa yang bisa kita ikut buat ya sebagai gereja. Mungkin ada fasilitas tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat atau pemerintah turut menanggulangi COVID ini. Dari situ kemudian saya berpikir ada bangunan di Purisadana yang memang disiapkan untuk retret, tapi juga kan ini karena masa COVID begini juga tidak ada yang retret. Saya berpikir, wah ini bisa kita sumbangkan atau bisa dimanfaatkan kiranya kalau memang ada yang memerlukan untuk bisa isolasi karena terinfeksi COVID ini dan mungkin kesulitan untuk isolasi di rumah.
Seiring dengan itu juga pemerintah menyarankan supaya isolasinya terpadu. Nah, dari situlah kemudian muncul ide, wah cobalah, siapa tahu bisa berguna dan bermanfaat gedung ini, fasilitas yang ada ini untuk kepentingan banyak orang. Begitu kira-kira sejarahnya lah. Iya. Ya. Ya begitu. Monsinyur, ya setelah kita tahu bahwa adanya rumah isolasi terpadu ini sangat berguna sekali membantu para penderita COVID. Nah, kalau menurut pendapat Monsinyur, ya begitu banyak relawan, ya apakah itu sangat membantu untuk menjalankan rumah isolasi mandiri ini? Ya, waktu itu setelah saya punya ide berpikir begitu, memang ini bagaimana mengerjakannya ya. Lalu saya bertanya kepada beberapa orang yang biasa terlibat dalam hal seperti ini, yang istilah kita bagus sekali itu ya, relawan untuk mewujudkan gagasan ini. Maka memang ini kemungkinan perwujudannya betul-betul mengandalkan kemurahan hati, kerelaan memberi waktu dan macam-macam hal dari para relawan. Itu memang andalan kita bersama ya, dan itu sesuatu yang cukup bagus yang kita lihat di dalam masyarakat Indonesia secara umum ya. Karena tanpa relawan maka gagasan ini ya sulit diwujudkan ya, karena dibutuhkan memang betul. Semula saya pikir hanya sederhana, pokoknya sudah ada tempat yang bisa dipakai, silahkan pakai. Tapi ternyata kemudian kan perlu memenuhi standar-standar tertentu ya, harus bersih, harus ada jalur supaya aman, semua supaya terpenuhi standar-standar, harus mengikuti prokes yang baik dan lain sebagainya. Banyak hal perlu disiapkan. Maka memang sangat berarti ya sumbangan dari para relawan yang bersedia memberikan waktu, tenaga, dan dalam berbagai macam bentuknya. Tanpa itu memang tidak bisa terwujud ini. Ya, betul. Ya. Terima kasih Monsinyur. Mungkin kita akan beralih lagi kepada Pak Sarju sebagai salah seorang sebagai selaku orang tua kita yang sudah bersedia menjadi relawan di antara kesibukan Pak Sarju dalam aktivitas sehari-hari. Boleh Pak Sarju ceritakan bagaimana? Ya, terima kasih jadi Monsinyur dan teman-teman semua. Jadi sebetulnya relawan ini bisa saja ya dilakukan oleh siapa saja, baik itu remaja atau dewasa ya, bahkan orang tua. Nah, kebetulan yang ketiga itu posisi saya sebagai orang tua. Dan ini saya setelah Monsinyur mau mendirikan rumah isolasi terpadu itu, saya sangat salut dan apresiasi dan bangga punya uskup seperti uskup kita ini yang sangat peduli ya, sangat peduli dengan umatnya, dengan masyarakat umum yang memerlukan ya. Nah, kami ini hanyalah ya sebagai hamba Tuhan ya. Dan waktu itu diinformasikan bahwa akan ada rumah isolasi terpadu, dan saya dengan istri saya Bu Sarju, bagaimana kalau bisa membantu gitu. Nah, istri saya menyambut itu dengan semangat. Yes, powernya itu dari kami berdua ya, dari kami berdua. Nah, kami sebagai orang tua itu memang ya melihat situasi dan kondisi pada saat pandemi ini ya. Terus terang kami sangat prihatin. Dan bahkan lebih dari itu ya, sangat miris gitu ya. Ada kejadian bahwa ada sampai pasien tidak bisa tertangani dengan baik ya. Tidak punya ruang rawat yang representatif gitu ya. Dan bahkan ada sampai kehabisan oksigen gitu. Dan saya melihat itu, dan itu terjadi pada ada saudara kita gitu ya, ada kawan dekat gitu, ada tetangga yang kebetulan mengalami seperti itu.
Nah, dengan adanya rumah isolasi terpadu ini, salah satu solusi dari keuskupan yang ini bisa sebagai kontribusi sebagai umat Katolik untuk masyarakat umum, bahwa kita sebagai umat Katolik ini ada aware gitu ya, ada aware terhadap situasi ini. Nah, kebetulan Monsinyur kita ini mempunyai gagasan itu, ya kami ya sebagai yang punya tenaga pikiran yang selama ini mungkin bisa dimanfaatkan, ya kami siap aja untuk menjadi relawan ya. Siapa tahu dengan pengalaman saya sudah bekerja di provinsi ini, di kota udah hampir 20 tahun ya, itu kalau diperlukan adanya suatu network atau jaringan untuk komunikasi ke pemerintah gitu ya, saya sudah punya network itu, dan ini akan mempermudah apabila ada stuck di situ ya. Nah, itu makanya saya dan istri saya juga siap untuk membantu itu ya, karena hubungan antara umat dengan keuskupan dengan pemerintah ini kan nggak bisa berjalan sendiri-sendiri, apalagi rumah isolasi terpadu ini kan diperlukan juga oleh pemerintah ya, maka perlu ada koordinasi yang baik. Nah, saya sebagai ya mantan PNS yang sudah bekerja di sini hampir 20 tahun, ya kami ya terus terang punya network itu ya. Nah, selain itu juga mungkin pemikiran-pemikiran saya gitu ya, kalau tenaga mungkin nggak sekuat dengan tenaga anak-anak muda itu ya. Nah, saya hanya bisa memberikan advice gitu ya, memberikan masukan dengan pengalaman-pengalaman saya selama ini, dan saya sempat mengamati dan juga mengetahui persis situasi kondisi di Bangka Belitung ini untuk masalah penanganan COVID ini ya. Karena dalam hal ini ya pemerintah sih sudah maksimal ya. Maksimal karena walaupun itu maksimal pasti masih ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, untuk itu dengan supporting dari keuskupan ini adalah suatu simbiose yang sangat bagus ya. Suatu kerjasama yang ini sangat matching gitu ya. Pemerintah ada kewalahan untuk menangani rumah isolasi. Dan kebetulan kebijakan pemerintah waktu itu tepat sekali bahwa isolasi itu jangan dilakukan secara mandiri, tapi secara terpadu. Karena pengalaman membuktikan bahwa isolasi mandiri itu tidak maksimal hasilnya. Sudah diisolasi mandiri, dia jelas positif terpapar, dia tidak disiplin, masih keluyuran ke sana kemari. Dan inilah yang sangat berbahaya untuk membentuk klaster baru. Maka dengan hasil survei dan analisa dari pemerintah, akhirnya diputuskan bahwa paling tepat adalah rumah isolasi terpadu. Nah, inilah dari keuskupan ada ide itu. Nah, jadi ini sudah tepat sekali gitu. Dan ini saya yakin sangat diapresiasi oleh pihak pemerintah. Dan saya sebagai umat juga saya sangat apresiasi dengan keputusan uskup ini. Nah, untuk itu saya dengan istri saya apa mah yang bisa kita sumbangkan untuk mensupport dari rumah isolasi terpadu ini. Nah, istri saya dengan ibu-ibu ya, dia siap untuk mengurus masalah konsumsinya misalnya ya. Dan itu sudah dilakukan. Dan memang itu perlu dengan kemampuan daripada ibu-ibu. Bapak-bapak nggak mungkin dia suruh nangani konsumsi ya mas ya, suruh belanja, suruh masak nggak mungkin. Nah, kebetulan ibu-ibu ini punya satu komunitas yang ini sudah kompak. Itu sudah teruji selama ini ya, dengan ibu-ibu kemampuannya itu nggak diragukan lagi. Begitu ada masalah yang harus dikerjakan secara sukarela, gotong royong, mereka siap. Dan saya juga salut dengan teman-teman mas-mas yang muda-muda ini, dengan koordinator oleh Pro Bono ini, Mas Toro dan CS, itu luar biasa.
Begitu uskup mencanangkan adanya RIT, Mas Toro dan teman-teman diinformasikan sebagai tenaga yang siap, relawan, mereka langsung gerak. Nah itu saya acung jempol betul itu. Tidak begitu lama, puji Tuhan, itu sudah seperti disulap aja kayak bim salah bim gitu ya. Itu tadinya dari kondisi yang belum siap dalam waktu seminggu dengan upaya dan gerakan dari tim relawan ini akhirnya sudah, puji Tuhan, akhirnya pada saatnya tepat waktunya itu bisa berfungsi. Ini suatu kerja yang luar biasa. Salut dan apresiasi untuk itu. Ya. Saya kira itu. Baik, Pak Sarju. Ya, jadi kita harus terima kasih, angkat jempol ya, Monsinyur ya, untuk para relawan ya. Ya, dan ini juga ada relawan kita yang lain, yaitu dari mewakili anak muda, ya, yaitu Mas Hatadi. Mas Hatadi sebagai seorang relawan, ya, kita tahu bahwa banyak sekali resikonya. Apa motivasi daripada Mas Hatadi dalam hal ini? Terima kasih, Bu. Jadi keinginan untuk menjadi relawan sebenarnya berangkat dari sebuah keprihatinan. Keprihatinan kita melihat begitu banyak saudara-saudara kita, ya, masyarakat di sekitar kita, baik yang tidak kita kenal atau bahkan sekarang saudara-saudara kita sendiri itu begitu kesulitan berjuang melawan COVID, ya. Begitu banyak saudara kita yang sudah terpapar, yang akhirnya mengalami kesulitan dalam proses untuk penyembuhan, untuk mengisolasi diri dan sebagainya. Nah, keprihatinan itu puji Tuhan akhirnya terjawab juga dengan saya mendengar adanya niat baik dari gembala kita, Monsinyur Sunarto, yang beliau berkenan untuk mencetuskan sebuah rumah isolasi mandiri terpadu, ya, yang di Puri Sadana. Dan saya kira dengan yang dimotori oleh teman-teman Pro Bono, ya, itu saya begitu antusias banget melihat niat baik itu. Dan akhirnya sebisa mungkin, semampu mungkin, dengan semua keterbatasan saya, dengan semua istilahnya kekurangan kita, ya kita berusaha untuk membantu, ikut berperan dalam melayani para pasien yang ada di situ. Ya, puji Tuhan sampai sekarang pelaksanaan isolasi mandiri yang ada di rumah isolasi terpadu di Puri sungguh sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan ini benar-benar merupakan suatu bagi saya merupakan suatu panggilan, ya, karena melihat begitu banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Lalu kalau dikatakan bahwa itu kemudian kenapa kok mau dengan situasi yang kadang-kadang itu sangat berisiko sekali terhadap istilahnya kesehatan kita, ya, lalu saudara kita. Pada prinsip memang Ibu, di sini memang kita harus mengerti bagaimana cara untuk melindungi diri, melindungi orang sekitar kita, keluarga kita, dalam kegiatan untuk membantu pelayanan ini. Ya, kita tidak boleh gegabah, ya, kita tidak juga boleh meremehkan, enggak. Kita cukup berhati-hati, tetapi itu memang untuk semua keadaan itu kita wajib melayani semuanya, ya. Kebetulan kalau dikatakan sangat berisiko, selama ini saya yang banyak berinteraksi langsung dengan pasien, bahkan berdekatan dengan pasien dalam penjemputan, dalam pengantaran dan lain sebagainya, bersama-sama dengan pasien.
puji Tuhan dengan kehati-hatian, dengan istilahnya perlindungan diri yang memang kita tahu persis, semuanya berjalan baik, Ibu. Jadi tidak menghalangi apapun untuk kita melayani para penderita pasien COVID. Itu aja. Monsinyur, apakah ada pesan moral bagi para umat dalam menyikapi COVID-19 ini, Monsinyur? Ya, kalau pakai rumusan yang sering digunakan oleh Paus Fransiskus, maka rumusannya itu bela rasa. Itu yang beliau sering sampaikan kalau berkaitan dengan bagaimana kita bersikap terhadap macam-macam masalah dan penderitaan di masyarakat sekitar kita ya. Kita diajak untuk memiliki bela rasa terhadap mereka yang menderita. Saya membaca beberapa waktu lalu ya sebuah survei di Kompas tentang bagaimana sikap orang masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan seperti ini ya. Dan dalam survei itu masyarakat Indonesia itu ranking 1 tinggi ya, sebagai masyarakat yang rela atau bermurah hati atau mudah tergerak berbela rasa kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu. Dalam bahasa kita lebih sering mungkin dipakai gotong royong. Ternyata itu masih hidup. Dan saya bersyukur bahwa di antara kita itu juga masih hidup. Kita punya istilah tadi pro bono. Istilah yang bagus sekali juga adalah relawan. Karena sebenarnya Yesus Kristus itu juga relawan sebenarnya ya. Rela sampai memberikan hidupnya disalib, kita bisa menyebut beliau juga sebagai relawan. Jadi saya senang dan bersyukur bahwa di antara kita selalu masih ada relawan-relawan itu ya, yang mudah tergerak oleh bela rasa tadi. Kalau yang kata-kata yang sering dipakai Paus Fransiskus, atau kalau dalam rangka masyarakat kita kesediaan untuk bergotong royong ya itu, dan mudah-mudahan itu dilaksanakan juga dalam sukacita begitu ya. Jadi dengan kegembiraan yang juga saya kira kita akan peroleh kalau kita berbela rasa itu juga tentu ada waktu yang dikorbankan, ada tenaga yang diberikan. Saya yakin bahwa kita juga akan menemukan sukacita juga di dalamnya. Jadi saya kira banyak bentuknya ya, umat juga sudah mempraktekannya dengan satu dan lain cara, saling berbela rasa lah satu sama lain ya. Ini salah satu bentuknya ya, rumah isolasi terpadu ini. Bentuk-bentuk lain saya kira juga ada ya, yang entah bagaimana tetap maunya di rumah ya. Saya mendengar juga ada yang kemudian membantu dengan memberi obat atau memberikan makanan, meminta KBG juga memperhatikan dan lain sebagainya. Bentuknya bisa macam-macam, tapi kalau mau tadi diminta katakanlah pesan moral itu, saya kira mungkin kata-kata itu ya. Mari kita berbela rasa pada orang lain, kemudian gotong royong, atau juga relawan, menjadi relawan. Itu kata-kata yang bagus sekali ya. Begitu. Saudara-saudari terkasih, demikian bincang-bincang kita seputar rumah isolasi terpadu Puri Sadana. Semoga kehadiran rumah isolasi terpadu ini membawa manfaat bagi kita dan juga menginspirasi kita untuk berempati terhadap orang lain. Sebagaimana tertulis dalam Yakobus 2:17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kiranya inilah salah satu cara kita membangun komunio yang murah hati dan maha rahim, teristimewa untuk orang muda di keuskupan ini. Terbanglah lebih tinggi, berkaryalah lebih banyak, dan berbuatlah
lebih dahsyat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Salam bela rasa. Sosial. Udah 5 hari. Nyaman. Baik kok semuanya, kakak-kakaknya, romo-romonya di sini baik semua. Buat teman-teman yang lagi terpapar, kalau misalnya nggak tahu mau isolasi di mana, isolasinya di sini aja, soalnya nyaman, rapi, sama orang-orang di sini ramah-ramah kok. Waktu yang Tuhan beri.